Oke, halo guys. Kali ini kita akan mencoba untuk memasang RAM atau upgrade RAM pada Asus X441B. Ya, di Asus ini, laptop saya ini udah punya RAM onboard yang disolder itu sekitar 4 GB. Nah, jadi cara pertama itu membuka semua baut yang di bagian bawah laptop. Pisahkan yang baut ini, yang bagian bawah laptop ini di satu tempat terpisah agar tidak hilang. Jadi RAM yang saya beli ini katanya sih merek Kingston. Saya beli di toko komputer lokal di kota saya. Nah, dengan kecepatan 4 GB. Jadi memang rencana awalnya cuma dua dua stick RAM dengan kapasitas 4 GB. Nah, terus setelah dibuka bautnya, dibalikkan laptopnya dan dibuka bagian keyboardnya. Nah, bagian keyboard ini bisa dibuka, usahakan cari kayak kartu gitu yang terbuat dari plastik agar tidak lecet-lecet ya. Terus dibuka pelan-pelan, hati-hati agar tidak patah dia, karena dia agak longgar gitu. Nah, setelah dibuka bagian keyboardnya, dicabut konektor keyboard dan touchpad ya, touchpad. Nah, caranya ada itu klepnya di dekat kabel itu, tinggal dicongkel terus ditarik kabelnya. Nah, bagi laptopnya yang baru itu biasanya ditutup sama selotip. Mungkin selotipnya itu dibuka dulu baru dicongkel klep untuk kabel keyboard dan touchpad ya, touchpad ya namanya. Setelah itu dibuka, nah kalian bisa membuka plastiknya lagi. Plastiknya ini di bawahnya ada lem, jadi hati-hati. Terus yang pertama dibuka itu adalah kipas. Bisa digeser dulu DVD roomnya, karena dia kipas itu terletak di bawah, ada bagiannya terletak di bawah DVD room. Setelah itu dicabut bagian konektor kabel kipas ke motherboard pelan-pelan. Habis itu dibuka ini konektor apa kalau nggak salah hard disk ya, SSD. Saya kebetulan udah ganti ke SSD. Nah, caranya kayak membuka konektor keyboard tadi. Ada klepnya, dicongkel baru ditarik kabel. Terus itu ada konektor, kayaknya konektor DVD room mungkin yang itu. Terus yang ini konektor audio kayaknya. Ya, saya kurang tahu juga ya, mungkin bagi yang tahu bisa komen di bawah. Setelah itu, nah bagian baut ini di motherboard itu pas pertama kali dibuka ada tulisan seal gitu ya, tanda disegel. Nah, itu kalian tinggal congkel aja pakai apa namanya, obeng bunga untuk bisa dibuka. Itu bagian bautnya. Terus itu baut yang menghubungkan dengan apa namanya, fleksibel layar. Setelah itu cara yang paling mudah adalah membuka baterai bersama dengan motherboard. Karena kalau motherboard aja dibuka itu bakalan kesusahan, takutnya nanti motherboardnya rusak atau gimana karena keras ya. Jadi buka baterai bersama motherboard. Setelah itu dibalik, jangan ditarik karena itu motherboard bersambung ke apa namanya, LCD. Jadi jangan ditarik, jangan sampai tercabut LCD-nya. Nah, itu bagian slot kosong RAM dari Asus X441B. Jadi seri Asus X441B itu punya slot RAM tambahan. Nah, jadi cara memasukkan RAM itu dia mereng, dimasukkan terus ditekan sampai bunyi klepnya. Setelah masuk, kalian bisa diturunkan lagi pelan-pelan. Nah, sebelum itu naikkan semua kabel-kabel yang tadi dari hard disk, apa namanya, DVD room dan juga audio ke atas dulu agar tidak terimpit sama motherboard. Nah, setelah itu dipasangkan lagi.
Nah, terus dipasang baut motherboard biar motherboardnya tidak goyang-goyang. Nah, habis itu pasangkan konektor hard disk atau SSD ke motherboard. Caranya itu dicolokkan kabelnya dan ditekankan klepnya sampai ke bawah. Setelah itu pasangkan kipas angin. Nah, karena kabelnya kecil, hati-hati mencolokkannya kepada motherboard. Nah, itu konektor DVD room juga pelan-pelan karena dia agak kecil, agak sempit. Terus ini adalah sound card kayaknya ya. Nah, itu pas masangnya ada bunyi-bunyi sedikit, bunyi-bunyi kuningannya bergesekan. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja masuk mencoloknya, lalu dipasangkan bautnya. Nah, jangan lupa geser DVD roomnya agar bisa pasang bautnya, karena dia bersambung dengan baut kipas angin. Nah, setelah itu pasangkan lagi plastik motherboard yang bisa melindungi motherboard ya dari kabut mungkin, dari apa. Nah, itu yang saya gesekkan bagian yang ada lemnya agar dia tetap melekat pada motherboard. Lalu kita tinggal pasang keyboard dan touchpad. Jangan lupa pasang konektornya. Caranya kayak memasang konektor SSD tadi, dicolok pada colokannya, terus ditekan klepnya ke bawah. Setelah terpasang, pasangkan lagi plesternya agar untuk menjaga letak colokannya tersebut agar tidak lepas. Terus pasang keyboardnya pelan-pelan. Nah, habis itu coba hidupkan. Kalau bisa hidup, berarti pemasangannya bisa dibilang berhasil ya. Walaupun sudah dipasang motherboard RAM baru, tapi terlihat ini booting awalnya itu dari lock screen kepada desktop, tampilan desktopnya masih agak lambat. Entah kenapa ya, saya kurang tahu juga. Nah, itu udah masuk ke dalam desktop, tampilan desktop. Lihat di task manager untuk mengetahui berapa yang sudah terpasang. Nah, lihat di bagian performance, terus memori, bisa dilihat itu RAM-nya terbaca 7,4 karena 500-an meganya dipakai untuk, saya kurang tahu ya, mungkin untuk VGA mungkin atau gimana dan lain-lain. Yang memory reserve itu, memory reserve. Jadi 500 meganya terpakai untuk memory reserve. Nah, jadi setelah memasang RAM, kita sebaiknya memeriksa otentisitas dari RAM yang kita beli. Itu bisa dilakukan dengan aplikasi CPU ID yang bisa di-download gratis aja di Google. Cari aja Google CPU Z. Setelah ditunggu loadingnya, terlihat di dalam aplikasi CPU ID itu ada tab-tab CPU, motherboard, lalu ada memori. Itu tab-tabnya data-data dari chip-chip CPU, motherboard, dan RAM kita. Nah, terlihat di dalam RAM, kapasitas RAM saya sudah bertambah jadi 8 GB. Tapi namanya berbeda dari mereknya. Yang saya beli itu adalah Kingston, sedangkan mereknya adalah SK Hynix. Dan yang paling penting juga, yang tak kalah penting, yaitu kodenya, serial number dan nomor pabrikannya tidak ada. Dengan kata lain, RAM saya ini RAM KW atau RAM yang mungkin sudah dibangun, dirakit ulang gitu ya, sehingga nomor pabrikan dan serial numbernya tidak ada. Nah, begitu juga dengan kecepatannya lebih lambat daripada yang di mereknya. Jadi itu aja guys, hati-hati dalam membeli RAM, pastikan RAM yang kalian beli itu original, jangan yang KW seperti yang saya beli ini.